mengapa mereka pihak TNI pada masa konflik itu tidak mampan disantet ataupun diguna-guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Roda Viral, selamat berjumpa dengan saya di channel ini. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas pertanyaan yang lama, penasaran yang lama di kalangan orang Aceh, yaitu mengapa pihak TNI pada masa konflik maupun BRIMOB maupun GAM itu tidak mampan untuk disantet, tidak mampan untuk diguna-guna. Padahal pada waktu itu ada orang yang mencoba ketika mengalami satu masalah dengan mereka ataupun sakit hati kepada mereka. Ada yang mencoba tetapi tidak mampan. Apa alasannya dan apa penyebabnya dan apa pertahanan mereka? Pertanyaan ini timbul sudah menjadi barang ejekan bagi orang Aceh ketika bertemu dengan orang yang mengaku hebat, yang mengaku kebal, yang mengaku mempunyai ilmu-ilmu, yang mengaku, yang dicurigai ada ilmu santet, yang sok-sok hebat. Pasti orang Aceh mengatakan, menjawab, menyongon awak doa cuba, roje, ho ka ilmedum. Ngawaan tak apa hanalut dengan sama tanya, oh. Artinya, kalau sama-sama orang Aceh ya, sama masyarakat biasa ya, hebat jago. Sikit-sikit sudah melakukan santet ataupun pekenong. Coba dulu. Nampakkan kehebatannya. Yang kebal, yang ilmu inikah, yang nagayung. Gayung itu adalah ilmu bisa tangan. Yang apabila ada orang yang mempunyai ilmu tersebut, dia memukul batang pisang itu bisa mati dan hangus. Tetapi dulu di mana ilmu itu? Jangan sesama kita masyarakat biasa ini kepada orang kecil, sama tetangga, satu kampung, sikit-sikit sudah melakukan guna-guna. Dan ancaman guna-guna di Aceh itu apa? Saya mengatakan di Aceh Selatan. Banyak, tetapi yang saya sebutkan yang sangat ditakuti. Yang pertama itu adalah tinggam. Tinggam itu menikam dengan jarak jauh. Akibatnya itu sakitnya seperti bisul yang ditusuk dengan duri ikan yang besar. Luar biasa sakitnya. Dan busung. Kalau busung itu kalau bahasa Indonesia adalah mengakibatkan orang busung. Busung lapar. Kalau istilah medis asam lambung. Itu pun tidak mudah obatnya yang tidak lama mengakibatkan, apabila tidak tepat untuk diobati, mengakibatkan kematian. Yang ketiga adalah peik gelang rayo. Peik gelang rayo itu ada seolah-olah usus kita itu ada yang memutar, ada yang merobek-robek, menarik. Begitulah sakitnya luar biasa. Dan yang keempat adalah menaikkan anak peler. Peik anak keh. Itu yang sangat ditakutkan pada masa-masa 20 tahun yang lewat. Kalau sekarang sudah jarang karena orang-orang yang pandai itu sudah tiada. Dan jarang generasi muda yang mau belajar hal-hal sedemikian. Walaupun masih juga ada yang melestarikan, yang mempelajari bidang-bidang tersebut hanya untuk ingin tahu. Tetapi dengan dunia yang sudah canggih, sudah jarang orang-orang terjadi hal-hal sedemikian. Maka di Aceh tidak dikenal dengan istilah santet mentas perpaku, singlet di dalam tubuh seseorang. Orang Aceh tidak takut hal-hal sedemikian. Dan tidak ada dukun yang mempraktekkan hal-hal yang diperagakan oleh dukun-dukun di luar, seperti di Pulau Jawa. Kalau ada pun orang Aceh yang memperagakan pengobatan sedemikian satu ataupun dua orang, saya pastikan orang tersebut adalah pernah merantau di pulau di luar daripada Pulau Sumatera ini, yaitu di Pulau Jawa. Kalau asli Aceh tidak ada yang mengajarkan dan mengobati hal-hal sedemikian.
Maka langsung di sini saya jawab mengapa mereka pihak TNI pada masa konflik itu tidak mampan disantet ataupun diguna-guna ataupun disihir. Alasan pertama adalah mereka itu melekat dengan senjata 24 jam. Lingkungan mereka itu di dalam pos itu dikelilingi oleh senjata. Dikelilingi oleh misiu, oleh peluru, dengan peluru. Yang bahan senjata tersebut adalah digunakan dari besi-besi yang super besi. Amunisi bahannya dari kuningan, tembaga, dan timah, dan barang-barang yang lain. Begitu juga misiunya. Yang mana makhluk halus, sebahagian besar makhluk halus itu sangat takut kepada benda-benda, bahan-bahan yang dijadikan senjata tersebut ataupun amunisi. Tidak berani mengganggu orang-orang yang dempet, yang menempel dengan barang-barang sedemikian. Maka mereka itu tidak mampan untuk diguna-guna ataupun disantet. Mengapa tidak mampan? Karena saya yakini, saya pastikan seseorang yang mempunyai ilmu-ilmu santet yang model yang telah saya sebutkan tadi, mereka itu adalah memohon bantuan ataupun yang melakukan itu adalah makhluk-makhluk mistis yang dipuja dengan cara mereka. Maka otomatis makhluk itu takut, tidak berani menembus orang-orang yang dempet dengan senjata. Jangankan TNI, orang-orang biasa, saudagar-saudagar kaya yang mempunyai sempi-sempi pribadi, apabila dia selalu melekat dengan senjata, itu tidak mudah untuk diganggu dari jarak jauh dengan namanya santet ataupun dengan nama apapun. Walaupun kadang pihak TNI tidak mengetahui apa kehebatan mereka, kelebihan mereka, sehingga mereka aman dari hal-hal sedemikian. Yang kedua adalah karena mereka itu mempunyai fisik yang kuat, dididik dengan fisik yang kuat, jiwa, badan yang sehat. Bagi seseorang, baik pun orang biasa yang mempunyai jiwa dan raga yang kuat, semangat yang kuat, juga tidak mudah, tidak mempan ditembusi oleh hal-hal yang berbau mistis. Karena mereka itu kalah dengan raga seseorang, dengan semangat seseorang yang bahwa di dalam prinsip orang itu adalah menganggap orang lain bisa dilawan. Tidak ada rasa takut. Dengan sendirinya makhluk-makhluk lain pun takut kepada orang-orang yang berjiwa sedemikian. Yang ketiga adalah tidak percaya. Apabila ada baik TNI maupun pihak kita masyarakat biasa tidak mempercayai yang berbau mistis, yang berbau ilmu-ilmu sedemikian, juga tidak mampan, tidak mudah untuk ditembus oleh guna-guna ataupun santet. Inilah kemenangan pesulap merah. Dia tidak mampan disantet karena dia tidak percaya. Walaupun dia sudah menantang dukun-dukun yang ada di Indonesia ini untuk menyantetnya, tapi dia sampai sekarang sehat walafiat. Karena dia meyakini bahwa itu tidak ada. Jangan kita mengatakan di mulut tidak ada, tetapi di hati kita ragu-ragu, itu juga jadi masalah. Bukan begitu, tapi dari mulut sampai ke hati kita memang kita tidak percaya hal-hal sedemikian. Apa buktinya orang tidak percaya kepada sedemikian itu tidak mampan untuk disantet? Contohnya seperti penjajah, seperti orang-orang Belanda yang telah menjajah Indonesia ini, yang telah menjajah Aceh. Tetapi mereka tidak pernah binasa jenderal-jenderalnya ataupun yang tinggi-tinggi pangkatnya dengan santet, dengan guna-guna. Bukan tidak dilakukan, tetapi karena mereka tidak mempercayai hal tersebut, mereka tidak mampan untuk disantet. Seterusnya, yang bisa melindungi dari
tidak mempan untuk disantet itu adalah pada awalnya pihak yang melakukan itu, kelompok yang melakukan itu sudah kalah mental. Bagaimana contohnya? Seperti orang Aceh. Ketika disebutkan kepada suku lain, umpamanya, mereka menyebutkan, payah kita berurusan dengan orang itu, dengan orang Aceh itu. Begini, begono, macam. Seandainya ada sakit hati mereka kepada orang Aceh, melakukan hal dengan menyantet, menyuruh orang lain ataupun dia yang lakukan, itu tidak mempan. Karena pada mulanya dia sudah takjub dan kalah mental. Begitu juga dengan pihak TNI. Ketika kita disebutkan TNI, maka terbayang pada kita mereka itu jago perang, kuat, mempunyai senjata. Dari awal kita sudah kalah mental dengan mereka. Begitu juga kepada GAM, ketika disebut GAM, kita terbayang mereka mempunyai senjata dan terlatih. Seseorang, mereka-mereka yang sedemikian yang dari awal kita sudah kalah mental, itu tidak mudah untuk tidak mempan untuk disantet. Seperti contoh Aceh Selatan, pada pandangan Aceh-Aceh yang lain. Mereka kadang mengatakan orang Aceh Selatan begini, begono, payah, macam itu. Seandainya mereka melakukan suatu hal yang buruk, melakukan santet umpamanya kepada orang Aceh Selatan, itu tidak akan mampan. Karena pada awalnya mereka itu sudah kalah mental. Selanjutnya, seseorang itu tidak tembus santet, baik TNI maupun kita orang biasa, adalah orang yang tawakal kepada Allah. Kepada keyakinan kita masing-masing, kita orang Islam tawakal kepada Allah. Umpamanya kita tawakal apabila kita membaca bismillah, kita aman dari hal-hal sihir ataupun santet, insya Allah kita tidak mampan, tidak mudah ditembusi, dan tidak, saya katakan bahasanya tidak mampan disantet dengan hal-hal ancaman penganiayaan dari jarak jauh. Semoga bermanfaat. Ini adalah menurut pemahaman saya, bisa jadi salah maupun benar, tapi semua itu bisa Anda pikirkan, simpulkan sendiri berapa persen kebenarannya. Maka saya mohon dukungan dengan subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.